Shalom, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Saya senang melihat kembali saudara datang dan hadir untuk berbuat ibadah, memuji, menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah, ya, yang bergabung dengan kami secara online. Tuhan memberkati saudara. Satu saat saya rindu juga boleh datang on-site di tempat ini. Dan bagi saudara mungkin yang baru pertama kali, saya kepengen tahu ada nggak yang baru pertama kali atau kedua kali datang di gereja ini, angkat tangan aja. Dan teman yang melihat ada yang angkat tangan, kasih jabat tangan ya, 1, 2, 3. Oke, ada satu di situ, ada lagi. Selamat datang Ibu di GPD Elohim, Tuhan memberkati kedatangan. Di atas ada? Nggak ada ya, puji Tuhan, haleluya. Iya, saudara, ada satu cerita fun, cerita ya oke nggak apa-apa, nggak berdosa ya kita ngelucu sedikit. Saudara, satu saat katanya si Petrus, saudara, itu kebagian tugas ngejaga pintu gerbang sorga yang dari mutiara itu. Petrus, lantas oleh bos besar di sorga, oleh Tuhan, dikasih ingat, pokoknya orang berdosa jangan izinkan masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaanku. Siap bos, kata Petrus. Baru beberapa menit kemudian datanglah pencuri katanya saudara. Pencuri datang, kan pencuri kita tahu tempatnya bukan di sorga, tempatnya di neraka. Jadi si Petrus segera menghalangi, pencuri kamu tidak bisa masuk sorga. Si pencuri ngotot tetap aku mau masuk di sorga. Ya. Dan pencuri bilang, Petrus, gua ini udah bertobat terus katanya. Aku udah hidup baik-baik sebelum mati, kata si pencuri. Petrus gak percaya, bohong loh. Coba buktikan, emangnya lu udah dibaptis apa belum? Kamu udah dibaptis apa belum? Si pencuri jawab, udah. Aku dibaptiskan pakai 3 nama kan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Udah. Petrus masih juga belum percaya, belum yakin. Petrus bilang, kalau begitu, kalau betul engkau sudah dibaptis, aku mau tanya, siapa nama anak bos gua? Siapa nama anak bos gua? Dia pencuri garuk-garuk kepala, waduh. Terus itu pertanyaan sulit sebab waktu dibaptis aku belum pernah dengar siapa nama anak. Baptisannya bukan baptisan GPD, saudara. Baptisan GPD kita diajar ada nama daripada Allah. Jadi, waduh, Petrus bilang kamu nih ngebohong ya. Kalau nama anak bos gua aja kamu nggak tahu, pasti kamu belum dibaptis. Mendengar ribut-ribut di luar, bapak bos yang besar itu dari dalam kerajaannya ngutus malaikat pergi keluar. Ada apa? Kok ribut-ribut di luar? Ya, langsung Petrus bilang, ampun bos, ya, ampun bos. Ini ada pencuri masuk ke sini, ya, maksa lagi, ngotot lagi katanya. Bapak bos bilang, aduh, cepat Petrus, kamu cepat kembali ke pintu gerbang, ya, cepat kembali ke sana, cepat. Petrus balik ke sana, 1 menit kemudian balik lagi dia menghadap Bapak bos, celaka, ampun Bapak bos, itu pintu gerbang udah hilang. Rupanya dicolong sama si dasar mah gak bertobat saudara ya. Itu sebabnya pagi hari ini saya bicara tentang baptisan air saudara. Sore nanti gak tahu ada sekitar 27 orang kandidat kalau tidak salah. Ya ada 27 jiwa yang akan menyerahkan hidupnya masuk di dalam baptisan air. Jadi saya hendak bicara tentang sakramen baptisan air Bapak Ibu. Ya. Nanti sore kita akan melaksanakan ini, satu hal yang rutin kita lakukan mungkin beberapa bulan sekali. Nah, cerita dulu satu kisah di Kisah Rasul pasal yang ke-8. Saya tidak akan buka baca, tetapi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 8, ya, saya tidak punya waktu untuk membacanya. Itu kisah tentang seorang penginjil, Filipus, ya. Dia baru mengadakan kebangunan KKR, kebangunan rohani yang besar di daerah Samaria. Ya, dan Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara kepadanya untuk pergi meninggalkan KKR besar itu. Ya, jadi ada KKR besar, jiwa-jiwa dimenangkan, kesembuhan terjadi, tapi Tuhan katakan kamu stop, kamu aku utus sekarang pergi ke tempat yang sunyi. Ya,
ke tempat yang sepi. Saudara tahu nggak? Ya, si penginjil Filipus ini diutus ke Gaza yang lagi perang sekarang ini. Ke daerah Gaza di selatan daripada Palestina itu, saudara. Ya, nggak dikasih tahu mau ngapain, pokoknya kamu pergi. Ya, dan untuk pergi ke sana harus melewati padang belantara Yudea, satu tempat yang sunyi, satu tempat yang sepi. Dan Filipus ada di padang belantara itu, dia juga bengong. Ya, dia tidak mengerti mengapa saya ada di sini. Tapi saya diutus Tuhan di tengah padang gurun yang sunyi ini. Ya. Dan saudara, herannya daripada kisah ini kita tahu bahwa saudara, Filipus nanti bukan kebetulan tapi seperti diatur Tuhan. Sebab di padang belantara bagaimana dua orang bisa ketemu, ya bisa crossing saudara. Di perjalanan mereka masing-masing di padang belantara Yudea. Ya saudara, ini kisah yang ajaib saudara. Bagaimana dua orang ini bisa bertemu di Kisah Rasul pasal 8. Jadi ada seorang pembesar dari Ethiopia, seorang sida-sida Ethiopia, pembesar, dia kepala perbendaharaan dari Sri Kandake Ratu Negeri Ethiopia. Ya, dia pergi ke Yerusalem katanya untuk beribadah. Ya, jadi dia adalah seorang yang sangat berkuasa orang ini. Dan saya nggak tahu saudara, tapi barangkali orang ini membiarkan mungkin keretanya ditarik oleh kuda itu nggak dikendalikan. Kuda itu mungkin jalan sendiri, mungkin tidak dikendalikan, dilepas begitu aja. Kenapa? Karena si pembesar ini lagi baca satu ayat atau baca satu pasal dari Alkitab. Ya, kitab Yesaya pasal 53, dan kita tahu kisah itu adalah kisah tentang penderitaan Yesus, di mana dikatakan bahwa dia baca bahwa seperti anak domba yang keluh dibawa ke tempat pembantaian. Nah, ini salah pasal di Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya 53. Dan sida-sida ini, ya, pria ini yang nggak tahu ya agamanya pasti lain, saudara. Ya, mungkin dia sudah jadi proselit, ya, sebab dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Tapi kita tahu dia beragama lain. Ya, dia sedang membaca kitab Yesaya. Ya, dan dia tidak ngerti apa yang dikatakan kitab Yesaya. Dan tiba-tiba Filipus, si pemberita Injil itu saudara, yang berpapasan ketemu dengan orang ini, dan Roh Kudus kasih tahu, ya, itu dia orangnya, kepada siapa aku sudah suruh kamu pergi ke padang gurun untuk ketemu dengan orang ini, dekati dia. Ya. Jadi Filipus berlari di samping daripada kereta tersebut. Ya, pria tersebut, sida-sida tersebut sedang membaca kitab Yesaya. Ya, dan datanglah si pengkhotbah ini, penginjil ini berlari di samping kereta kudanya itu saudara. Dan saya pakai bahasa saya, hai, mungkin dia kata, apa kabar Bapak? Apa yang sedang kamu lakukan? Ya, dan orang itu berkata, iya, saya sedang membaca kitab ini. Ini kitab Yesaya tentang seseorang yang dilukai, ya, karena pelanggaran saya. Seseorang yang diremukkan karena kejahatan saya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan untuk saya sudah ditanggungkan kepadanya. Cuma ini ayat aku nggak ngerti. Ya. Kalau engkau bisa tolong ceritakan, tolong jelaskan ayat ini bicara tentang orang lain atau bicara tentang Nabi Yesaya itu sendiri. Langsung Filipus bilang, oh kalau soal Yesaya 53 aku tahu, aku jago di situ. Ya, aku kuasai, aku akan jelaskan. Izinkan saya masuk ke dalam keretamu ya. Jadi diundanglah Filipus naik ke kereta kuda daripada pembesar tersebut. Ya, dan perhatikan saudara, kalau saudara membaca di kitab Kisah Rasul pasal 8, dikatakan bahwa Filipus memberitakan Yesus dari ayat yang dibaca yang tidak dimengerti oleh pembesar tersebut. Filipus memberitakan Yesus kepada orang tersebut. Saya senang dengan itu saudara. Filipus tidak cerita yang lain. Filipus memberitakan Yesus dan menunjukkan Yesuslah yang dimaksudkan dalam nubuat kitab Yesaya tersebut. Yesuslah yang telah pergi ke salib untuk dia. Filipus tidak bicara soal politik, dia sampaikan Yesus. Filipus tidak bicara soal ekonomi, dia sampaikan tentang Yesus. Dia memberitakan tentang Yesus, dan Alkitab berkata bahwa orang itu percaya kepada Yesus Kristus.
Sedemikian rupa sehingga saudara waktu mereka berjalan tiba di satu tempat yang dikatakan seperti oase, satu-satunya oase di padang gurun itu, tempat yang ada banyak airnya. Dan orang itu bilang, apa yang menghalangi saya untuk dibaptis sekarang juga? Filipus bilang begini, jika engkau sungguh-sungguh percaya dengan segenap hatimu kepada Yesus, oke, kita baptis. Nah, pria ini tentu belum pernah mendengar Injil dan dia mendengar pemberitaan Injil pertama kalinya melalui si Filipus ini. Dan saudara, Alkitab menceritakan bahwa mereka berdua, baik Filipus sang penginjil dan pembesar ini masuk sama-sama turun ke dalam air. Dan ini dicatat secara jelas di Kisah Rasul pasal 8. Nah, Bapak Ibu, dia dibaptiskan. Ya. Nah, kenapa saya tergerak untuk bicara soal baptisan, Bapak Ibu? Baptisan termasuk ajaran dasar, ajaran awal. Setelah kita percaya, setelah kita bertobat, percaya, maka harus disusul dengan baptisan air. Cuma saya juga mengerti, saya juga tahu, saya nggak tahu berapa banyak di gereja ini ada yang sudah bertahun-tahun barangkali iring Tuhan, sudah jadi anak Tuhan, sudah percaya dalam Kristus, ya, sudah berjalan dengan Kristus bertahun-tahun, tapi entah apa penyebabnya, karena satu dan lain hal, karena satu dan lain alasan yang saya nggak tahu, belum juga dibaptis, Bapak Ibu. Ini jadi concern buat saya. Jadi izinkan saudara saya membahas sedikit soal baptisan ini. Mungkin alasan utama orang yang sudah percaya seringkali mengabaikan soal baptisan Allah. Mereka ini entah bagaimana mereka memiliki pemikiran, mereka memiliki gagasan bahwa dibaptis itu kan cuma tradisi gereja kok. Yang namanya dibaptis itu hanyalah tradisi gereja, itu ide manusia menurut mereka. Ya mungkin saudara, makna baptisan air itu tidak pernah barangkali mereka dengar atau diajarkan mereka secara dalam tentang makna baptisan itu. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Kita semua perlu tahu bahwa baptisan air jelas tanggung jawab setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bahwa baptisan air itu bukan ide manusia, bukan tradisi gereja, itu diperintahkan di dalam Alkitab, itu Alkitabiah. Itu bukan sekedar ide keagamaan manusia. Sudah tahu apa hal pertama yang Yesus anak Allah lakukan dalam pelayanan, dalam awal pelayanannya selama 3,5 tahun di muka bumi ini? Dia dibaptis. Heran ya. Sebelum dia atau setelah dia atau pada awal pelayanannya selama 3,5 tahun, kita tahu saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus, hal pertama yang dia lakukan di dalam pelayanannya di muka bumi ini adalah dia jadi teladan, dia jadi contoh dalam soal baptisan air untuk kita. Nah, kalau Tuhan Yesus anak Allah yang sebenarnya gak perlu dibaptis, sebab baptisan Yohanes pada saat itulah baptisan untuk orang berdosa. Yesus tidak berdosa, tapi saudara, dia memberikan teladan untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi saudara, Yesus tahu itu. Ya, jadi hal pertama yang Yesus lakukan adalah menjadi teladan soal baptisan. Dan saya yakin baptisannya itu di Sungai Yordan, diselam, saudara. Kalau itu hal pertama dalam pelayanan Yesus. Apa hal terakhir dalam sebelum Yesus naik ke sorga? Apa hal terakhir yang Yesus titip pesan, yang Yesus katakan kepada murid-muridnya setelah dia mati, bangkit dari kematian, ya, kemudian saudara dia kembali naik ke sorga dan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk berdoa syafaat buat kita. Kata-kata terakhir sebelum dia naik ke sorga di Matius pasal 28 jelas dengan istilah perintah agung, ya, the great commandment. Perintah kepada murid-muridnya, dia bilang begini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa dan baptislah. Baptislah mereka dalam nama Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Ini perintah Yesus. Ini bukan perintah gereja, ini bukan ide manusia, ini bukan perintah saya. Saudara, ini adalah perintah Yesus. Jadi saudara, kita tidak boleh meremehkan perintah Yesus. Kita tidak berani meremehkan apa yang sangat ditekankan oleh Yesus. Baik di awal kehidupan pelayanannya, dia berikan contoh bahwa dia dibaptis. Dan pada akhir pelayanannya, dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk membaptiskan mereka yang percaya. Nah, coba kita juga baca di Markus pasal 1 ayat 9 dan 10. Markus 1 ayat 9 dan 10. Ini waktu Yesus dibaptis. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Di pasal 1 ayat 10 bagian A, pada saat ia keluar dari air, garis bawah itu. Ya. Dikatakan Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan tatkala dia keluar dari air, berarti saudara coba saudara terka, ya. Posisi Yesus saat itu kalau dikatakan keluar dari air berarti apa? Yesus saudara ditenggelamkan. Yesus sepenuhnya ada di bawah air, di dalam air, sebab dia katakan dia keluar dari air, dan sesuai dengan arti kata baptis bahasa Greka dari baptis itu bapto, artinya diselamkan, ditenggelamkan, saudara. Sehingga Yesus setelah ditenggelamkan, Alkitab katakan dia keluar dari air. Dan Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, memang gak enak. Diselamkan itu gak enak. Gak nyaman begitu, saudara. Tidak nyaman bagi Yesus untuk melakukan baptisan air ini. Kenapa? Ya, kenapa saudara? Itulah sebabnya saya juga mengatakan karena mungkin tidak nyaman, banyak orang juga enggan melakukannya. Walaupun saya yakin Elohimers kita sebagian besar sudah dibaptiskan dalam air, amin. Ya, tapi saya tahu ada yang belum. Kenapa? Ya, karena mungkin nggak nyaman, gitu loh. Kalau bicara nggak nyaman, Tuhan Yesus juga nggak nyaman, sebab kalau kita lihat, ya, saudara, Yesus melakukan perjalanan sekitar hampir 100 km dari Nazaret, tempat dia dibesarkan, ke sungai Yordan untuk dibaptis. Itu kurang lebih 60 mil atau sekitar 95 sampai 100 km. Dia jalan kaki, saudara. Kenapa? Dia tahu inilah kehendak Allah. Ya. Dan itu gak nyaman. Tetapi dia melakukan soal baptisan ini karena alasannya Yesus tahu adalah kehendak Bapa bagi dirinya untuk dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, menjadi contoh teladan untuk kita umatnya mengikuti langkah itu. Ya, memang saudara, kalau bicara nggak nyaman, banyak ada yang nggak nyaman. Om saya sampai sudah usia udah tua, baru pada saat tua bersyukur dia dibaptis. Kenapa? Alasannya macam-macam. Ya, saya bilang, ayo om baptis. Aduh, lagi nggak enak badan nih, lagi flu katanya. Nah, memang tidak nyaman, saudara. Mungkin bagi para wanita, yang nggak tahu ya, bagi para ibu, waduh, aku baru saja menata rambutku nih, mahal loh nih, ratusan ribu rambut tak satsak bagus. Kalau aku ditenggelamin, pas keluar jegrik, saudara, berantakan kan. Waduh, kita bakal diketawain. Oh, terima kasih dah, Tuhan tidak berbicara hari ini untuk saya ikut baptisan air. Ya kan? Nggak nyaman, pasti. Mungkin saudara takut, mungkin saudara malu, sebab terlihat, ih lucu, basah kuyup, ya kayak tikus keluar dari air, rambutnya, ya kupluk katanya, basah kuyup. Aduh, bagaimana nanti penampilanku kayak apa? Nah, saudara, memang kita sering senang dengan penampilan yang bagus tentunya, dan memang tidak salah, saudara. Ya, oh bagaimana penampilanku nanti? Apa kata dunia? Ini kan disorot, dikasih lihat. Ya, walaupun memang Alkitab tidak mewajibkan bahwa setiap ada baptisan air itu harus ditonton, memang nggak ada. Tapi saudara, seharusnya memang dilihat orang. Seharusnya setiap upacara, makanya saudara nanti sore saya tidak mengizinkan orang-orang langsung pulang pada saat diselenggarakan baptisan air, supaya mereka
nonton, mereka menyaksikan. Kenapa, saudara? Walaupun tidak ada perintah khusus bahwa baptisan harus disaksikan orang banyak, nggak ada perintah khusus, tetapi kita wajib juga melakukannya. Kenapa? Perhatikan. Baptisan adalah salah satu kesempatan terbesar dalam hidup untuk jadi saksi. Ya. Sekali lagi saya katakan, baptisan adalah salah satu kesempatan terbesar kita dalam hidup ini untuk jadi saksi. Jadi kita mau memanfaatkan momen baptisan ini untuk jadi saksi. Undang teman-teman saudara waktu saudara mau dibaptis supaya mereka boleh melihat dalam acara ini. Ini momen kemenangan. Momen di mana sorga bersorak-sorai karena nanti sore ada sekitar 27 barangkali kandidat yang menyerahkan diri. Sebagian besar anak-anak muda, ada juga orang tua yang menyerahkan diri mereka ya karena mereka mengasihi Tuhan, mereka mau mengikuti perintah Tuhan, mereka masuk dalam baptisan air. Itu perintah Yesus dan diteladankan juga oleh Yesus dan mereka melakukannya. Sebaiknya kita taat kepada perintah Yesus dan biarlah ketaatan itu mengatasi rasa nyaman, mau cari aman. Biarlah ketaatan dan kecintaan kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, saudara, mengatasi kesombongan kita, mengatasi penampilan kita. Ketaatan kita kepada Yesus Juru Selamat Tuhan kita adalah hal utama, saudara. Siapa di sini mau taat kepada Tuhan Yesus? Itu hal utama yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Semua yang lain harus tunduk. Kita semua harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan memang saudara, kadang-kadang Tuhan tuh suka mengusik rasa nyaman. Ya kan? Kan kita tahu di perjanjian lama, saudara, Allah menyuruh melalui Nabi Elia atau Elisa itu, menyuruh Naaman, seorang pembesar, seorang panglima tentara Syria yang lagi sakit kusta, untuk berendam bukan 1 kali, 7 kali di sungai Yordan, sungai yang notabene nggak bersih-bersih amat. Dan untuk masuk ke sungai Yordan mencelupkan dirinya 7 kali, dan Naaman bilang, nggak ada cara lain kah? Kamu nggak tahu? Ya aku ini orang pangkat. Nggak ada cara yang lebih mudah, nggak ada cara yang lebih enak. Aku ini pembesar, ya panglima tentara Syria. Apa nggak di negeriku nggak kekurangan sungai? Ada sungai Abana dan sungai Papar yang jernih. Kenapa nggak di sana aja? Kenapa harus sungai Yordan yang kotor? Saya tidak mau melakukannya. Cuma begini, Tuhan bilang kepada Naaman, kalau kamu melakukan dengan caraku, kamu akan mendapat hasil dengan caraku. Kalau kamu melakukan dengan caraku, kamu akan mendapat hasil dari tanganku. Walaupun tidak nyaman, Naaman taat. Dia merendamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, dan Alkitab katakan kulitnya menjadi putih bersih seperti kulit bayi. Padahal sebelumnya dia berlumuran dengan penyakit kusta. Jadi saudara, intinya adalah seringkali Tuhan tidak membuat kita merasa nyaman adalah karena Tuhan mau membunuh kesombongan kita. Tuhan mau supaya kita taat dengan penuh rendah hati kepada Tuhan. Dan tadi kita sudah lihat, saudara, ya bahwa kembali kepada baptisan air yang alkitabiah itu memerlukan banyak air. Namanya juga baptisan air, apalagi istilahnya bapto, ya bapto artinya diselam. Jadi memerlukan banyak air, ya orang kandidat itu perlu diselamkan, dimasukkan ke dalam air. Ya, dan saudara, semua orang Kristen gereja mula-mula dibaptis selam. Itu kesaksian dalam kitab Kisah Rasul. Semua orang Kristen di gereja mula-mula dibaptis selam. Bahkan sejarah ya gereja juga mencatat ya pada abad kedua
abad ketiga sampai abad ke-14, katedral-katedral yang megah itu, di sampingnya ada bangunan besar yang disebut sebagai baptisterium, tempat di dalamnya ada bak besar, saudara, di mana orang dibaptis selam. Mereka mengikuti perintah Tuhan. Itu katedral-katedral, saudara, gedung gereja yang hebat-hebat di zaman dulu, di abad kedua, ketiga sampai abad ke-14. In the Middle Ages, di abad pertengahan itu katedral-katedral, saudara tahu nggak? Baik di Pisa, Italia, di Florence, Italia itu katedral besar. Di sebelahnya ada bangunan megah, di dalamnya ada baptisan air, saudara gila. Ada kolam besar. Ini nggak ada apa-apanya nih, saudara. Mereka melakukan perintah itu, bahkan itu dulu. Abad 2, abad 3 sampai abad ke-15. Ya kan, saudara? Oke. Coba kembali kepada baptisan ini. Kolam baptisan, saudara. Ya. Itu mau menunjukkan masa lalu saudara, masa sekarang saudara, dan masa yang akan datang dari hidupmu. Sekali lagi saudara, kolam baptisan ini mau menunjukkan masa lalu kita, masa kini kita, dan masa yang akan datang. Mari kita lihat oleh sebab itu Roma pasal 6, coba kita baca Roma 6 ayat 3 sampai 5. Jadi masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Roma 6 ayat 3 sampai 5 bicara tentang baptisan air. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam apa? Kematiannya. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi perhatikan nih Bapak Ibu. Ya. Paulus berkata ketika kita dibaptis di kolam baptisan, dibaptis ke dalam Yesus Kristus, kita dibaptis ke dalam kematiannya. Ya. Jadi ketika saudara turun ya, ke dalam air dari sebelah kiri itu saudara masuk ke dalam air, saudara dibaptiskan ke dalam kematiannya. Jadi air dalam kolam baptisan itu secara harafiah di mata Tuhan Allah seperti semacam kuburan. Ini kuburan. Sekali lagi saudara, air di kolam baptisan ini secara harafiah di mata Tuhan adalah seperti kuburan. Dan siapa yang dikubur? Diri saudara yang lama dikuburkan di dalam air baptisan itu. Ya, jadi nanti sore kita akan melihat ya, kita akan mengadakan pemakaman spiritual. Pemakaman di mana 27 orang kita akan makamkan di atas panggung ini lewat kolam baptisan tersebut. Ya. Dan tidak perlu ada yang menangis. Yang harus menangis siapa, saudara? Siapa yang harus menangis? Setan. Sebab setan kehilangan 27 orang yang seharusnya milik dia masuk dalam neraka. Dia harus ambil sapu tangan nangis. Aduh, anak itu dulu bandel, sekarang dia ikut Tuhan. Aduh, aku kehilangan. Dulu ibu itu tidak percaya kepada aku, dia hidup sembarangan, sekarang aku kehilangan dia. Dia mau jadi pengikut Kristus, dia dibaptis, saudara. Saudara, kita bersuka cita karena ada 27 orang yang bertobat dan mengikuti perintah Tuhan. Dan dikatakan satu saja jiwa yang bertobat diselamatkan, seluruh sorga bersuka cita, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bersuka cita. Ada pesta nanti sore. Ada seorang oknum yang tidak senang, yang berduka cita, dia menangis gurung-gurung, saudara. Ya, dialah si iblis. Aduh, anak itu aku tahu dia pencandu obat bius tuh. Oh, anak itu dia tuh tukang begadang. Sekarang dia pengikut Kristus. Aku kehilangan lagi pengikut. Seperti itu berkali. Iblis sedih, tapi surga dan semua kita bersuka cita. Itu masa lalu. Itu masa lalu saudara dan saya.
Nah, ayatnya belum selesai. Kemudian Rasul Paulus berkata di ayat berikutnya, ya, bahwa dikatakan setelah dibaptiskan, mereka diselamkan, mereka dikuburkan, atas mereka akan keluar dari dalam air, mereka akan keluar, dan mereka dikatakan kita hidup dalam satu kehidupan yang baru. Mereka keluar dari air dalam satu kehidupan yang baru, dan itu bicara tentang masa kini. Masa lalu kita sudah dikuburkan, masa lalu kita dengan segala apa saudara. Waktu saudara turun di sana, ya, masa lalu saudara, rasa malu saudara, rasa malas saudara, rasa bersalah saudara, apalagi kegagalan saudara. Waktu saudara turun di situ, semuanya masa lalu itu ditenggelamkan, dikuburkan, saudara mati bersama-sama dengan Kristus, dan itu masa lalu. Saya akan baptiskan, saya baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nggak lama-lama saudara, 1 detik aja, saya tarik saudara keluar. Ya, dan saudara muncul keluar dari dalam air, dalam kehidupan yang baru. Itu masa sekarang. Siapa sini sudah menjalani kehidupan yang baru dalam Kristus? Lewat lahir baru dan dibaptis, angkat tangan saudara. Ya, kita semua. Ada satu kehidupan yang baru, saudara, itu masa sekarang. Tapi ayatnya juga belum selesai. Kemudian Paulus mengakhiri ayat tersebut dengan menunjukkan apa, saudara? Masa depan kita. Masa depan saudara. Ya. Jadi saudara, di Roma pasal 6 ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dan ini menunjuk, kalau boleh saya ambil salah satu pengertiannya, adalah menunjuk kepada masa depan saudara dan saya. Ya. Jadi sebagaimana kita semua satu hari nanti, saudara, kalau Yesus masih lama akan datang, kita akan menjadi satu dengan kematiannya. Artinya begini, ya, semua kita akan mati. Ya. Kalau Yesus masih lama lagi akan datang, saudara, semua kita akan mati. Saya nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Kalau dia masih akan lama datang, 30-40 tahun lalu, saudara, saya sudah mati. Mungkin sebagian besar saudara juga sudah mati. Artinya kita semua akan mati, dan orang akan menaruhkan kita, membenamkan kita ke dalam tanah seperti yang mereka lakukan dengan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus mati, dimasukkan ke dalam kubur. Tapi dikatakan saudara, kita akan menjadi satu, kita yang sudah menjadi satu dengan kematiannya, juga akan disatukan dalam kebangkitannya. Dan ini bicara tentang masa depan. Ya, kalau Yesus datang pada kali yang kedua nanti dengan bunyi sangkakala yang besar, dan kita tahu saudara, kita akan dibangkitkan lagi. Kita akan memperoleh tubuh kebangkitan yang sama dengan Yesus, dan tinggal selama-lamanya di kerajaan yang baru, di langit dan bumi yang baru. Jadi Bapak Ibu, kita lihat ayat ini bicara tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ya. Jadi Paulus berkata, ya, baptisan air ini yang digambarkan di Roma pasal 6 ini saudara, bukan hanya berhubungan dengan masa lalu saudara yang diurus. Bukan hanya berhubungan dengan masa sekarang. Saudara menerima kehidupan baru, kita sudah hidup baru dan kita berjalan dengan iman di dalam Yesus. Tapi juga ini bicara tentang masa depan kita. Satu hari nanti Yesus akan datang pada kali yang kedua. Kalau dia lama lagi masih akan datang, kita akan mati. Orang akan menaruhkan kita di kubur yang di tanah itu, saudara. Nah, pada kedatangan yang kedua, ya, kita diberikan kuasa kebangkitan. Karena kita yang sudah mati bersama dengan dia dalam baptisan, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Kebangkitan secara tubuh fisik yang sempurna sama seperti Yesus. Itu mukjizat yang besar Bapak Ibu. Saya sampai kepada bagian yang terakhir, saya tidak terlalu banyak
Karena ini sebenarnya pelajaran mendasar ya. Pelajaran dasar ya, soal baptisan air. Tapi kalau kita lihat di Kolose pasal 2 ya, ini mungkin sesuatu yang belum pernah Bapak Ibu dengar tentang baptisan air. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Ada gambaran yang Paulus pakai yang dihubungkan dengan baptisan air. Kolose 2 ayat 11. Di dalam Dia kamu telah apa saudara? Disunat. Disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Apa itu sunat Kristus? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu apa saudara? Dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu dalam ayat ini terkait dengan baptisan air, di mana kita mati bersama dengan Kristus, kita dikuburkan bersama dengan Kristus, dan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus kepada satu kehidupan yang baru. Maka firman Allah melalui Rasul Paulus di surat Kolose ini memberikan gambaran dari upacara di perjanjian lama yang disebut sebagai ritual penyunatan. Upacara penyunatan, saudara. Bangsa Israel itu berhak disebut sebagai umat pilihan Allah, umat khususnya Allah, yaitu kalau mereka mengikuti perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu dengan tanda sunat. Abraham disunat dan Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, dan tanda atau meterai perjanjian tersebut adalah sunat. Dan setiap keturunan Abraham, kalau mau dihitung sebagai umat Tuhan, kalau mau disebut sebagai Israel jasmani dulu itu, mereka harus disunat. Nah, tentu kita sudah mengerti lah, sunat secara fisik sudah tahu apa yang dilakukan, saudara. Ya, ini upacara kuno, ya, maaf bicara, yang melibatkan di dalamnya pemotongan ya kulit katan dari organ, maaf bicara, organ kelamin seorang pria. Saya tidak pergi ke sana, itu satu gambaran yang bagus lagi kalau kita mau kupas. Tapi saudara perhatikan, penyunatan di perjanjian lama yang dialami oleh bapak orang percaya, ya, itu Bapak Abraham. Meterai perjanjian Allah dengan Abraham itu adalah meterai sunat. Dan itu harus diteruskan melalui hukum Taurat kepada seluruh umat Israel. Mereka juga akan disebut sebagai anak Abraham secara jasmani. Mereka umat pilihan Allah secara jasmani, umat Israel sekarang ini. Asal mereka harus disunat. Dan kalau saudara perhatikan Bapak Abraham, perhatikan ya, saudara bisa baca sendiri dalam kitab Kejadian. Perhatikan, baru setelah Abraham disunat, apa yang terjadi, Bang? Mujizat kelahiran Ishak, anak perjanjian itu boleh terwujud. Saya ulangi lagi. Baru atau hanya setelah Abraham menjalani ritual sunat ini di perjanjian lama, Abraham disunat pertama kali, saudara, sebelum ada sunat. Ya. Nanti akan diteruskan kepada keturunannya bangsa Israel. Ya. Tapi perhatikan, baru setelah Abraham disunat, maka mujizat konsepsi, di mana dalam rahim Sarah yang sudah mandul mati itu karena usia lanjut, tiba-tiba hidup. Ada kehidupan, dan anak perjanjian itu bisa lahir. Si Ishak itu bisa lahir ke dalam dunia ini. Nah, itu satu mujizat. Maksud saya begini, saudara, saya seringkali bertanya-tanya begini. Berapa banyak anak Tuhan yang tidak pernah mengalami penggenapan janji-janji Allah
Karena mereka belum dibaptis, maaf. Saya berani mengatakan demikian. Karena itu digambarkan dalam Alkitab. Berapa banyak orang yang tidak pernah mengalami pelepasan janji ilahi. Tidak pernah mengalami penggenapan janji Allah dalam hidup mereka. Kalau toh mengalami, ya mungkin tidak signifikan. Jangan-jangan mereka belum dibaptis. Makanya saya katakan saya tidak mengerti mengapa ada orang sudah percaya kepada Yesus Kristus sekian puluh tahun tapi belum. Entah alasan apa mungkin ya, tadi saya sudah katakan. Saudara, Abraham mengalami, dia boleh hidup kembali ya. Dia boleh mereproduksi perjanjian Allah yang Allah sudah berikan 25 tahun sebelumnya dalam kehidupannya, tapi baru terwujud hanya setelah ada ritual sunat. Berapa banyak orang-orang yang tidak pernah mengalami pelepasan dan pengenapan janji Allah karena maaf bicara, saudara, Anda belum masuk dengan iman tunduk kepada perintah Tuhan untuk masuk di dalam baptisan air. Bagi Abraham, kemampuan bereproduksi dalam ranah janji Allah tidak pernah kesampaian, tidak pernah terwujud sampai dia disunat, Bapak Ibu. Dan sunat, sekali lagi kita sudah lihat, digambarkan di perjanjian baru sebagai apa? Pembaptisan. Tadi kita sudah lihat dalam surat Kolose pasal 2 tadi yang kita sudah baca. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Sunat di era perjanjian baru ini, kalau di perjanjian lama sunat fisik, kita nggak lakukan itu lagi. Tapi sunat spiritual, sunat hati, sunat rohani di perjanjian baru adalah taat dengan percaya, dengan beriman kepada Yesus Kristus yang memerintahkan kita untuk percaya kepada Dia dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak panjangkan firman Allah. Haleluya. Ya. Dan saya harap saudara mendapat pengertian dan pencerahan sedikit lah. Mengapa begitu penting? Ya, ini pelajaran dasar sebenarnya, saudara. Ya. Soal baptisan itu pelajaran dasar. Tapi kalau dasar ini kita tidak lakukan dengan benar, kita kan lagi mau membangun rumah nih. Kalau fondasinya tidak ditaruh dengan betul, rontok rumah itu, rubuh rumahnya, saudara. Iya kan? Dan saudara pun kehilangan berkat-berkat Allah. Saya percaya waktu kita mau taat kepada Dia dalam langkah awal kehidupan Kristen setelah percaya, yaitu dibaptis, saudara pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan.